Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Raditya Rizky Bilang dari kelas 10 4. Saya bersekolah di SMA Negeri 46 Jakarta. Di sini saya akan mengulas atau membahas tentang novel yang sudah saya baca, yaitu berjudul Orang-Orang Proyek, yang dimana buku ini dibuat oleh Ahmad Tohari. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2007 di Jakarta dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Buku ini berisi 256 halaman dan terdapat 5 chapters atau 5 bab. Alasan saya memilih buku ini karena kata orang-orang situasi atau kondisinya ini mirip atau relate dengan Indonesia, apalagi di zaman Orde Baru. Dan itu menurut saya jadi saya lebih tertarik untuk membaca novel ini dan ingin memperdalam lagi bagaimana sih suasana atau situasi pemerintahan pada zaman Orde Baru itu. Lanjut ke cerita. Pada pagi hari di Sungai Cibiwar, ada seorang bapak tua yang sedang duduk di atas batuan di tepi sungai tersebut. Bapak tua itu membawa pancingan atau alat pancingan. Tapi setelah ia melihat air sungai tersebut keruh, ia pun malah memainkan serulingnya. Ia memainkan seruling itu dengan merdu dan indah, hingga pada akhirnya ada seseorang yang menghampiri bapak tersebut. Orang tersebut adalah Kabul. Kabul menghampiri Pak Taria, yaitu orang yang memainkan seruling tadi, dan bilang kalau permainan serulingnya itu sangat indah dan merdu. Dan Pak Taria pun malu-malu. Setelah itu mereka pun membahas basi seperti biasa. Dan Kabul pun bercerita kalau kejadian kemarin itu, yaitu banjir, membuat proyeknya itu cukup rugi besar. Dan ya, Kabul itu adalah lulusan teknik, yang dimana ia sekarang menjadi insinyur untuk proyek pembuatan jembatan di Sungai Cibiwar. Ia bercerita kalau banjir kemarin itu membuat tiang jembatan ketiganya itu rusak atau malfunction. Jadi itu membuat kerugian besar. Petani pun hanya bisa menjawab dengan itu merupakan kesempatan untuk meminta biaya tambahan anggaran proyek, yang mana itu bisa jadi uang jajan mereka. Dan Pak Tari sudah meminta maaf kepada Kabul kalau sudah berkata seperti itu. Kabul pun hanya bisa tersenyum dan merasa hati itu berat dan tertusuk dengan kata-kata yang disampaikan oleh Pak Tari itu. Mereka pun basa-basi sampai pada akhirnya Kabul pun dipanggil oleh Pak Dalvijo. Pak Taria pun melanjutkan untuk mancingnya setelah ia melihat kalau air di sungai itu jernih. Ia pun menyiapkan alat pancingannya, lalu ia memancing dan menangkap sebuah ikan. Setelah ia lihat secara detail, ternyata ikan itu mempunyai telur di dalamnya. Jadi atau bisa disebut dengan hamil. Jadi ia melepaskan ikan tersebut. Sebenarnya dulu itu di Sungai Cibiwar itu ada sebuah jembatan, tapi pada tahun 1948 ada tentara-tentara Belanda yang menggunakan tank untuk melewati akses jembatan itu. Dan para pemuda-pemuda di waktu itu atau tahun itu memiliki rencana untuk menghancurkan saja jembatan itu. Tapi ada seseorang, yaitu ayahnya Pak Taria, yaitu sebagai guru desa di sana, itu mengatakan kalau itu merupakan pilihan yang buruk karena itu bisa memberi dampak yang rugi yang lebih besar daripada keuntungannya. Tapi pemuda-pemuda itu tidak mempedulikan statementnya itu. Jadi jembatan itu tetap dihancurkan dan ayahnya Pak Taria dihukum mati dengan cara ditembak. Dari kejadian itu Pak Taria merasa kehilangan dan hatinya hampa.
Tapi seiring berjalannya waktu, lukanya mulai terasa hilang. Kembali lagi ke proyek, yang dimana proyek itu memiliki lebih dari 100 orang resmi di sana, dan beberapa preman kampung atau mantan tentara atau pensiunan tentara bekerja sebagai satpam di sana. Di dekat proyek itu juga ada sebuah warung yang bernama Warung Mak Suma, yang dimana Warung Mak Suma itu menjual semua berbagai makanan dan minuman yang para orang-orang itu butuhkan. Mak Suma tidak sendirian, ia dibantu oleh tiga pekerja, yaitu Sri, Sona, dan Mira. Kembali lagi ke Kabul. Setelah pada sore hari, Kabul sedang mengawasi proyek itu seperti biasa. Dan tiba-tiba ada Patalia yang melewat. Kabul pun menyapa Patalia dan ingin ikut ia memancing. Tapi Patalia takut kalau itu akan mengganggu waktunya Kabul. Tapi Kabul bilang itu tidak masalah, sehingga mereka pun sama-sama pergi memancing. Sesampai di tepi Sungai Cibiyur, mereka seperti biasa berbahasa-basi tentang kehidupan ataupun ikan. Misalnya seperti Kabul yang bertanya kepada Patalia, yang dimana orang-orang kampung tuh menyuap atau mencuri semen, yang dimana Patalia baru tahu akan berita itu. Kabul pun bertanya lagi, kenapa harusnya bukannya orang-orang kampung itu bersih atau tidak lugu. Dan Pak Talia bilang kalau itu di zaman dahulu, sekarang sudah beda. Mereka sekarang seperti di zaman primitif lagi, dimana mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, maupun itu tidak memiliki update atau apapun itu. Setelah memancing cukup lama, mereka pun pulang masing-masing. Dan di proyek tersebut juga ada seorang perempuan, yang dimana perempuan itu bernama Wati. Ia bekerja sebagai sekretaris atau administrasi proyek tersebut. Sebenarnya itu bukan masalah besar atau hal besar lah bagi Kabul, dan ia menganggap Wati itu sebagai teman biasanya. Hingga pada beberapa hari kemudian si Kabul ini berbicara dengan Pak Dagrijo, yaitu atasannya atau seniornya, walaupun sama-sama insinyur, tapi itu atasannya. Mereka itu dulu itu sama-sama di satu kampus, tapi ya seniornya. Intinya Pak Dagrijo berbicara tentang cara memainkan sistem proyek itu agar tetap untung, dan juga Pak Dagrijo juga bilang kalau ia ini ingin sekali tobat melarang dan melakukan segala hal untuk melakukan hal itu. Ya, Pak Dagrijo dan Kabul memiliki masa lalu yang kelam, yang dimana mereka sama-sama anak petani dan dari keluarga yang cukup miskin. Setelah berbicara dengan Pak Dagrijo, Kabul merasa gelisah dan pusing setelah mendengar kata-kata dari Pak Dagrijo itu. Setelah ia kembali ke tempat proyek, ia bingung kenapa semuanya sepi. Dan ia baru sadar kalau itu adalah hari Jumat, yang dimana semua orang pada sholat Jumat. Ia pun masuk ke kantor proyek dan melihat ada sebuah baju kopiah dan peci dan sarung dan sajadah. Dan di sebelahnya ada tulisan silahkan dipakai. Ia bingung siapakah yang menyiapkan hal tersebut, dan asumsi dia itu adalah Wati. Ia pun langsung mengambil hanya baju kopiah dan pecinya saja. Ia pun langsung ke kamar mandi. Setelah sholat Jumat, ia pun pergi ke rumahnya Pak Kades, atau tidak Basar. Basar ini adalah temannya Kabul, yang dimana mereka itu sekampus dan sama-sama mantan aktivis. Jadi mereka sudah cukup akrab di saat itu.
Dan juga ada Pak Tarya juga yang sedang ke rumahnya Pak Kades ini, gitu Mas. Pak Tarya dan Pak Kades ini membicarakan tentang soal agama. Jadi itu Kabul tidak ikut-ikutan dan dia hanya menyantap hidangan yang disajikan oleh istrinya Basarin atau Pak Kades ini. Setelah berbincang cukup lama mereka berdua, Kabul pun pamit duluan dan dia pergi, meninggalkan hanya Pak Tarya dan Pak Kades. Setelah berbincang tentang agama, Pak Kades ini atau Basari ini membicarakan tentang golongan Lestari Menang, ya, golongan Lestari Menang yang merupakan sebuah partai. Dan ia sebagai Pak Kades ini, tempat kampungnya ini ditujukan untuk menjadi tempat festival atau acara hari ulang tahun GLM tersebut. Dan ini membuat Basri ini cukup pusing. Dan setelah berbincang cukup lama bersama Pak Tarya pun izin pamit juga. Kembali lagi ke Kabul, yang dimana pada pagi harinya ia merasa lapar dan ia pun pergi ke warungnya Mak Suma. Seperti biasa ia meminta hidangan makanan dan minuman di sana. Tapi tiba-tiba Mak Suma duduk di sampingnya sambil berkata kalau Wati itu punya rasa suka terhadap Kabul, di mana Kabul merasa terkejut dan merasa aneh. Walaupun begitu, Wati itu sudah punya pacar. Jadi menurut Kabul itu bukannya buruk gitu bagi dia ikut campur dengan urusan cinta orang lain. Tapi menurut Mak Suma itu hal yang biasa saja. Karena pacaran itu dianggap tidak resmi. Jadi belum resmi sepenuhnya. Setelah makan di warungnya Mak Suma, Kabul pun tiba-tiba bertemu dengan Wati dan membicarakan tentang pakaian muslim yang kemarin ada di mejanya. Kabul pun berterima kasih kepada Wati. Dan Wati pun cukup senang walaupun yang digunakan itu hanya baju kopiahnya sama pecinya. Jadi lanjut ke yang ketiga. Jadi setelah pada malam hari Pak Tarya dan Kabul ini sedang memancing, yang dimana seperti biasa lagi mereka berbahasa-basi dan belajar memancing. Dan Kabul pun juga membahas tentang bagaimana kebanyakan orang-orang itu edan karena terhadap pemerintahan di zaman Orde itu. Dan omongan ia itu dicatat pada malam hari itu. Setelah membicarakan hal politik gitu, ya Pak Tarya pun membahas ikan pelusnya. Hingga keesokan paginya, Kabul ingin ke rumahnya Pak Tarya, yang dimana ia ingin bertamu ke rumahnya Pak Tarya untuk mencoba ikan pelus yang ditangkap Pak Tarya kemarin. Tapi tiba-tiba ada Wati juga. Kabul pun ingin mengajak Wati untuk pergi ke rumahnya Pak Tarya. Ia bilang kita gunakan jeep saja, tapi itu merepotkan. Jadi Kabul dan Wati pun menaiki motor. Setelah sampai di rumahnya Pak Tarya, ya seperti biasa mereka berbahasa-basi dan mereka pun makan. Tapi untuk Wati, ia itu sudah cukup kenyang, jadi dia hanya makan sedikit. Terus tiba-tiba pada malam hari
Basar kedatangan 3 tamu dari anggota golongan Lestari Menang. Intinya, ketiga tamu itu memberikan seperti rundown atau rangkaian acara dan apa yang harus dilakukan oleh Basar ini tentang jalannya acara ini. Setelah ketiga tamu itu pergi dari rumahnya Basar pun tiduran di sofa sambil memikirkan hal tersebut dengan pusing. Hingga keesokan paginya, ia ingin ke tempat proyek untuk menemui Kabul. Saat di warungnya Mak Sumah, ia melihat ada Sawin yang sedang tidak bekerja dan seperti menggoda Sona. Ia pun bertanya kepada Sawin apa yang dia sedang lakukan, dan Sawin beralasan ia ingin membeli rokok yang aslinya ia hanya ingin menggoda Sona saja. Basar pun membiarkan hal itu dan ia pun menemui Kabul. Ia pun berbicara kalau apakah anggota-anggota dari GLM itu menemui Kabul, dan Kabul menjawab tidak. Lalu setelah itu mereka berbahasa-basi cukup lama dan akhirnya membahas tentang Kabul dan Wati, yang dimana mereka ini menjadi seperti sorotan para orang-orang kampung kemarin karena mereka berdua naik motor berdua. Lalu setelah itu, setelah berbincang dengan Kabul, ia pun merasa lapar di kantornya. Dan ia ingin memesan makanan dan minuman. Tapi ia menyuruh Wati untuk memanggil 2 pekerja Mak Sumah atau Sri dan Sona untuk membawakan makanan dan minumannya ke kantornya. Itu ternyata membuat Kabul enak lah, atau seperti lebih nyaman lagi karena ia mendapatkan privasi. Dan itu tiba-tiba membuat Wati juga senang karena bisa ikut makan di kantor tersebut. Lalu tiba-tiba keesokan paginya Basar pun menemui Kabul lagi, dan kali ini ia bertemu dengan Kabul hanya sebagai teman saja, dan berbicara basa-basi saja seperti pertama tentang KLM, seperti biasa mengurusi KLM dan bagaimana prosedurnya seperti apa. Lalu Kabul pun membicarakan tentang Wati, yang dimana itu menjadi hal kesampingnya, yang dimana itu membuat dia cukup pusing dan ia bingung bagaimana cara mengatasinya. Basar pun bilang kalau ia itu cukup bodoh walaupun sebagai insinyur. Intinya Basar menyarankan kepada Kabul untuk menghentikan segala aktivitas yang berhubungan dengan Wati, atau intinya jika Wati ingin sesuatu jangan lakukan. Misalnya seperti naik motor berdua bersama Wati, atau makan di kantor daripada di warungnya semua, seperti itu. Setelah cukup lama, Basar pun pulang, dan tiba-tiba Wati pun mengajak Kabul ini untuk menonton film bersama. Tapi Kabul tidak bisa menolakkan itu, akan membuat Wati akan merasa sedih, dan ia pun menyarankan untuk kenapa tidak membawa saudara saja. Wati pun berpikir-pikir
dan akhirnya pun ia memutuskan untuk membawa adiknya Wati. Lanjut, long story short, pada hari itu tiba-tiba kabul pada malam hari itu tuh pada main keempat ini tiba-tiba ada penambahan karakter baru, yaitu Yos, biasanya dipanggil Yos, yang dimana Yos ini adalah pacarnya Wati. Dan tiba-tiba Yos ini bingung karena tiba-tiba Wati mengirim surat kepada dia kalau Wati itu ingin menikah segera bersama Yos di tahun tersebut juga. Tapi Yos ini masih bersekolah atau berkuliah dan masih belum mendapatkan pekerjaan. Di tengah malam itu ia sangat bingung. Ia ingin menelepon beberapa temannya, tapi kebanyakan temannya itu tidur. Sampai ia mengingat salah satu temannya, yaitu Gogi. Ia pun meminta saran kepada Gogi, dan Gogi itu merasa marah dan kesal karena mengganggu tidurnya, dan juga ia pun memberikan saran kalau kenapa tidak menolak saja, karena ilmu itu lebih penting dan pembelajaran itu lebih penting daripada cuma sekedar gaya-gayaan menikah doang. Setelah menelpon Gogi, Yos ini lanjut menelpon ibunya, dan sama seperti sarannya Gogi, sama Yos ini harus lebih fokus ke dalam pendidikannya daripada harus mengurusi waktu. Setelah menelpon dengan ibunya, ia pun telah memutuskan untuk tidur. Hingga pada libur semester atau seperti itu, ia pun menaiki motor sampai pakai motor untuk ke Yogyakarta untuk menemui kabut untuk menemui Wati, dan itu walaupun itu dikasih 200 km lebih. Dan juga sebelum kejadian Wati mengirimkan surat kepada Yos ini, sebenarnya ada kejadian yang cukup aneh, yang dimana ada Kang Martasatang, yang dimana itu adalah ayahnya Sawin. Nah, Kang Martasatang ini merasa gelisah karena anaknya bungsu, yaitu Sawin, sudah 3 hari tidak pulang-pulang, dan ia merasa bingung kemana anak itu pergi. Lalu temannya pun bertamu ke rumahnya dan Kang Martasatang ini menceritakan hal tersebut ke temannya, dan temannya bilang kalau bisa jadi anaknya ini Sawin menjadi tumbal proyek, yang dimana ini menjadi salah satu mitos atau mistik yang dipercaya oleh orang-orang kampung atau desa. Hingga keesokan paginya itu Kang Martasatang bersama temannya ini pergi ke tempat proyeknya Kabul dan ingin sekali menemui Kabul. Mereka pun bertemu dengan Wati, dan mereka bertanya di manalah Kabul, dan Wati menyuruh mereka untuk menunggu di kantor saja. Setelah Kabul tiba, mereka pun cukup marah-marah atau bertanya kepada Kabul, di manakah Sawin, dan Kabul pun bilang ia tidak tahu.
Lalu jika ia tidak tahu, Kang Mata Satpam memutuskan untuk menyuruh Kabul untuk membongkar tiang jembatan itu untuk melihat apakah ada mayat Sawin di dalamnya. Sorry, ada motor. Oke, lanjut. Ya, dan tiba-tiba setelah perbincangan besar ini, tiba-tiba Sawin muncul. Dan Sawin pun pulang ke rumah. Dan beberapa hari kemudian Sawin pun menceritakan kepada orang-orang sekitar proyek itu kalau Sawin ini aslinya itu seperti ingin merantau gitu untuk menemui tempat tinggalnya Sona. Hingga pada suatu hari ia itu sedang duduk di terminal dan ada anak kecil atau penjual gitulah memberikan ia seperti jajanan atau makanan. Ia pun memakan makanan tersebut dan ia pun ketiduran di terminal sampai keesokan harinya. Dan tiba-tiba saat ia terbangun, dompetnya sudah hilang. Jadi untuk jalan pulang ia tuh minta nebeng truk pick up itu, walaupun dianggap seperti maling atau preman gitu. Dan cerita itu sudah meluas dan membuat orang-orang proyek itu tertawa setelah mendengarnya. Dan itu membuat Sona tertarik dengan Sawin. Oke, kembali lagi ke ceritanya. Yes. Kembali ke Kabul. Kabul seperti biasa sedang mengawasi proyek dan di situ juga ada adiknya yang paling terakhir, cewek, yaitu bernama Aminah. Aminah ini masih bersekolah di Fakultas Farmasi. Intinya Kabul ini sedang menguasai proyek dan sedang tidak ada di kantor. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang menggunakan motor dan masuk ke kantor proyeknya Kabul. Dan di sana ia bertemu dengan Aminah. Ia bertanya dengan Aminah, apakah di sini ada Wati? Dan Aminah bilang kalau Wati itu sedang mengawasi proyeknya juga. Lalu ia pun memanggil Wati. Setelah Wati dipanggil dan Wati ternyata cukup kaget bertemu dengan pacarnya, yaitu Yos. Mereka pun duduk dengan santai dan Yos pun bertanya kenapa ia mengirimkan surat tersebut. Karena Wati bilang kalau ia itu ingin segera menikah karena umurnya. Tapi Yos tahu kalau dulu Wati bilang kalau itu bukan menjadi masalah baginya dan ia akan bersedia menunggu sampai Yos ini lulus kuliah dan dapat kerjaan. Nah, disitulah Yos merasa curiga karena sepertinya Wati ini punya rasa cinta terhadap cowok lain. Jadi Yos ini marah dan emosinya itu tidak terkontrol. Jadinya ia memecahkan atau membanting gelas di hadapan, tidak di hadapan sih, tapi pokoknya ia membanting gelas sehingga membuat Wati takut dan menangis. Setelah mendengar suara yang berisik itu dari kantor proyek, Kabul dan Aminah bergegas ke kantor proyek tersebut. Setelah dia membuka pintu, ternyata ia melihat Yos yang telah memecahkan gelas tersebut. Lalu ada juga Wati yang sedang menangis. Walaupun begitu, Yos masih meminta maaf atas hal yang sudah terjadi.
atas hal yang sudah terjadi dan ia pun pergi begitu saja. Kabul tahu kalau pemuda itu memang seperti itu dan ia memaklumi saja. Ia pun adiknya pun Aminah lalu menenangkan Wati dan bertanya apa saja yang terjadi. Sementara Kabul lanjut mengawasi proyeknya. Hingga pada akhirnya itu ia menelpon di radionya. Dia menelpon Pak Dalkijo melalui radio dan ia bilang kalau ada beberapa bahan yang sudah mulai cukup rusak dan harus diganti. Tapi Pak Dalkijo tidak peduli dan malah bilang kalau ada balok-balok truk yang membawa balok-balok itu akan datang. Kabul merasa kesal di dalam hatinya dan merasa bilang kalau bisa-bisanya kritikku tidak didengarkan begitu saja. Lalu ia merasa kalau itu menjadi orang yang idealis dan jujur atau hemat itu susah, apalagi dalam proyek pembangunan seperti ini. Karena kebanyakan proyek-proyek jembatan itu pasti akan rusak dalam 1 atau 2 tahun. Jadi bukan hal yang rahasia atau sudah umum lah diketahui oleh banyak orang. Karena kebanyakan jembatan itu kayak sekedar cuman untuk dirayakan saja, bukan untuk akses jembatan yang jalan yang cukup lama dan bisa digunakan oleh orang-orang kampung tersebut. Nah, dari obrolannya Kabul dan Pak Dalkijo ini, Kabul pun memberikan ke dirinya sendiri dan merasa pusing. Apakah dia ini harus lanjut menjadi insinyur di proyek tersebut? Apakah ia mundur saja? Pertanyaan itu selalu ada di pikiran dia, sehingga ia selalu pusing dan gelisah. Oh iya, kembali lagi ke adiknya itu Aminah. Aminah menceritakan semua hal kepada kakaknya itu Kabul kalau Wati ini mempunyai konflik dengan pacarnya ini, kalau ia itu ingin segera dinikahi, atau juga bisa dibilang dengan diam-diam yaitu suka dengan Kabul. Setelah mengantarkan Aminah pulang nih, Kabul pun itu ke warungnya Mak Suma yang dimana seperti biasa ia membeli makanan dan minuman, dan lagi Mak Suma membicarakan tentang dirinya Kabul dengan Wati. Nah, dimana sudah jelas banget kalau Wati ini sangat suka dengan Kabul. Jadi Kabul pun merasa hanya bisa terdiam saja dan menikmati makanannya. Setelah menikmati makanannya itu tiba-tiba ada Pak Talia ini yang ingin memberikan simpati kepada Kabul tentang hal yang terjadi di beberapa hari yang lalu, yaitu tentang Kamarta Satang, yang dimana rumornya sawit ini yang ditumbal proyek itu. Ya, hanya ingin disimpati saja dan sekedar mengingatkan kalau orang-orang kampung tuh masih percaya kayak mistis gitu. Lalu setelah berbincang cukup lama dengan Kabul dan Pak Talia ini,
tiba-tiba ada Pak Kades gitu besar lagi, dan satu orang pria, dan pria tersebut adalah seperti panitia atau ketua panitia masjid di kampung desa itu, yang dimana ia membutuhkan seperti membutuhkan bahan-bahan lah, bahan-bahan pembangunan untuk renovasi masjidnya. Tapi Kabul ini sedikit tidak setuju karena ia tahu jika bahan ini digunakan itu tidak akan cukup untuk pembangunan proyek jembatannya. Setelah berkonflik cukup lama antara Kabul dengan panitia masjid itu, ia pun setuju dengan memberikan dia sisa-sisa material atau bahan-bahan semen gitulah. Setelah beberapa hari kemudian, Pak Darkijo menelpon Kabul melalui radio dan kalau tentang renovasi masjid itu, kenapa ia tidak membantu sepenuhnya tentang renovasi masjid itu. Kabul pun menjawab pertanyaannya pada Kijo kalau bahan-bahan itu tidak bisa sepenuhnya ia berikan karena itu bisa mengganggu proyek jembatannya. Dan juga pada Kijo bilang kalau sudah, tidak apa-apa, kita harus melakukan segala cara apapun yang terjadi agar jembatan itu selesai. Pokoknya itu sangat bertolak belakang atau bertentangan dengan idealismenya Kabul ini, sehingga ia berbicara di radio tersebut kalau dia ingin mengundurkan diri. Lalu Pak Darkijo itu panik dan lalu ingin bertemu dengan Kabul beberapa untuk 2 hari ke depan lah gitu. Intinya Pak Darkijo itu ingin bertemu dengan Kabul ini untuk mengobrolkan itu lebih lanjut. Setelah obrolannya selesai, Wati yang mendengar obrolannya Kabul dan Pak Darkijo ini merasa sedih dan berkata kalau apakah Kabul ini benar-benar ingin mengundurkan diri, karena jika Kabul mengundurkan diri, Wati pun juga ingin mengundurkan diri juga. Tapi Kabul pun bilang itu belum pasti dan dia cuman hanya menunggu Pak Darkijo datang. Tapi walaupun ia mengundurkan diri, ia menyuruh Wati untuk tetap di proyek tersebut sampai proyek itu selesai. Hingga pada malam harinya ada seorang banci atau bencong bernama Tante Ana, yang dimana nama aslinya itu Daripan. Sebenarnya Tante Ana ini juga sudah suka muncul waktu di beberapa bulan proyek yang lalu. Intinya Tante Ana ini suka menghibur para orang-orang proyek tersebut, dan itu menjadi salah satu hiburan lah bagi orang-orang proyek itu, apalagi si Bejo itu salah satu orang proyek di situ. Intinya tanpa Tante Ana, orang-orang proyek itu nggak ada hiburan. Dan Wati pun bertanya, Tante Ana itu aslinya laki-laki atau perempuan? Lalu Kabul menjawab, ia bilang kalau ia dilahirkan laki-laki, tapi Tante Ana itu bilang kalau dia itu mempunyai jiwa perempuan, jadi dia kayak punya jiwa feminim gitu.
Setelah melihat setelah hal itu, Kabu pun juga memutuskan untuk mentraktirkan Tante Ana, karena ia itu menurut Kabul Tante Ana ini sudah cukup berjasa lah untuk menghibur para orang-orang atau pekerja proyek tersebut. Jadi ia mentraktir Tante Ana di warungnya semua. Dan ternyata Tante Ana sangat genit dengan Kabul. Tapi Kabul hanya memberikan senyuman saja. Hingga beberapa hari kemudian dan Kabul seperti biasa mengawasi proyeknya. Lalu tiba-tiba Pak Dargijo pun datang. Pak Dargijo pun menghampiri Kabul dan duduk di dalam kantor proyek itu. Seperti biasa, mereka basa-basi sedikit lalu tampil begitu. Lalu Kabul memutuskan kalau jika ia mengundurkan diri, maka aparat keamanan intinya aparat keamanan tuh akan ikut campur dengan urusannya Kabul ini, dan Pak Dargijo tidak mau ikut campur atau angkat tangan karena sudah merasa dia dikhianati dan tidak pernah didengarkan sarannya, dan yang dimana Kabul ini orang yang sangat jujur dan idealis. Ia secara tegas mengatakan ke Pak Dargijo kalau ia mengundurkan diri dari proyek ini. Pak Dargijo pun merasa marah dan ia pun pergi meninggalkan tempat proyek tersebut. Padahal 52 hari lagi jembatan itu harus sudah jadi, dan hari ulang tahun KLM juga terjadi pada hari itu. Setelah mendengar pembicaraannya Pak Dargijo dan Kabul ini, yaitu Wati, mendengarkan pembicaraan kedua ini, Wati pun merasa sedih dan gelisah, yang dimana sekarang ia tahu kalau Kabul ini benar-benar mengundurkan diri sebagai insinyur di proyek tersebut. Dan ia pun bertanya kepada Kabul sekarang apa tujuan hidupnya, yang dimana Kabul bilang kalau ia ini ingin berkuliah lagi dan ingin menjadi dosen saja, karena menurut dia itu kalau praktek lapangan ini sangat sulit bagi dirinya yang idealis. Sebelum ia kembali atau pulang ke rumah biungnya, atau bisa disebut dengan rumah ibunya itu, ia pun berpamitan dengan semua orang di proyek tersebut dan juga berpamitan dengan Maksumah juga. Setelah berpamitan dengan mereka, Kabul pun mengemasi barang-barangnya dan naik ke jeep. Lalu ia pun pergi ke rumahnya Pak Kades atau Basar. Ia juga ingin berpamitan dengan Basar dan juga Pak Tarya juga sekali. Setelah ia berpamitan dengan semua orang, ia pun kembali ke rumah orang tuanya. Saat ia masuk ke rumahnya, ia merasakan kalau momen-momen atau kegiatan-kegiatan dia di masa lalu mulai kembali lagi ke ingatan dia. Dan juga biungnya pun yang sedang singkong, pokoknya
mengurusi singkong lah, itu masih tangannya masih kotor gitu. Ia pun memegang pundaknya si Kabul ini. Lalu emaknya bertanya, sehat selamat, intinya gitu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Lalu Kabul bilang iya. Walaupun Kabul ini sudah berumur cukup 28 tahun ke atas atau lebih, ia ini masih dianggap sebagai anak kecil bagi biungnya atau ibunya itu. Karena memang sudah jelas kalau setiap ibu yang melihat anaknya, walaupun dia sudah sukses atau tua, itu tetaplah anak kecilnya. Setelah cukup lama ia di rumah biungnya, ya seperti berbahasa-basi biasa bersama keluarganya, dan begitulah ia pun pada hari ulang tahun GLM atau partai itu tadi, ia pun memutuskan untuk datang untuk melihat proyeknya, untuk melihat acaranya seperti apa. Nah, di situ banyak sekali kendaraan-kendaraan yang ada di situ. Pak Darkijo yang menggunakan motor Harley Davidson-nya itu menjadi sebagai pemimpin dari, atau itulah dari ketua dari motor-motor itu, geng motor. Ia pun walaupun begitu, Kabul pun merasa hatinya itu merasa hampa dan merasa tidak senang lah gitu, karena jembatannya itu jadi karena tidak terlalu perfect dan tidak sesuai dengan pola pikirnya dia. Dan di bawah itu juga ada Jo juga yang menonton bersama Tante Ana, dan juga ada Pak Tari juga dan Wati. Dan sampai pada akhirnya ada truk trailer yang sangat besar akan melewati jembatan itu. Mereka pun Kabul dan beberapa teman itu juga merasa tertekan lah, atau anxiety karena takut apakah jembatannya benar-benar kuat. Setelah roda dari truk trailer itu menapak di atas jembatannya, dan ternyata jembatan itu cukup kuat dan akhirnya pun bernafas lega. Walaupun begitu, pun Kabul juga cukup senang dan sedikit bangga lah, karena proyeknya itu bisa cukup berjalan lancar di hari tersebut, walaupun tidak sesuai ekspektasinya, of course. Lalu setelah itu mereka pun ke warungnya Mak Suma. Ya, mereka ke warungnya Mak Suma, yang dimana sekarang Mak Suma itu ternyata ingin menutup warungnya karena proyeknya sudah selesai. Mak Suma itu hanya membuka warung di dekat-dekat proyek. Karena warungnya sudah mau ditutup dan tidak bisa menghidangkan makanan, Mak Suma hanya bisa memberikan mereka tuh minuman saja. Itu pun harus dikeluarkan dari kotaknya lagi. Dan Mak Suma juga bilang kalau minuman itu gratis untuk kali ini saja, karena untuk merayakan acara itu juga. Walaupun Kabul menolak dari tawarannya Mak Suma itu, Mak Suma tetap teguh pada pilihannya. Akhirnya pun mereka pun
meminum bersama buah minuman itu. Habis itu, dan ternyata juga Mas Umbo bilang kalau ternyata kalau Kabul dan Wati ini sudah resmi pacaran. Dan setelah pada Desember 1991 itu apa ya? Kabul ini lanjut apa ya? Lanjut mengurus sebuah proyek, dan proyek ini itu proyek hotel di mana? Cukup jauh dari kampung tersebut, dan juga bersama Wati juga, yang dimana Kabul dan Wati ini sudah menikah 3 bulan yang lalu dari Desember itu. Setelah dan pada hari libur, Kabul dan Wati yang sedang menaiki jeep itu ingin ke rumah orang tuanya si Wati ini dulu. Tapi saat di perjalanan dia melewati kampung itu lagi, yang dimana sekarang ada palang gede yang dimana ada tulisan jembatan tidak bisa diakses, tolong cari lewat sini alternatif jalannya. Kabul pun penasaran dan membuka palang tersebut dan melihat, dan ternyata benar, jembatan itu rusak dalam 1 tahun. Cukup rusak dalam 1 tahun. Ia pun merasa cukup sedih karena proyek yang ia kerjakan yang cukup lama itu hancur dalam 1 tahun saja. Dan ia pun menceritakan sebuah rumor kepada Wati kalau ada penghuni neraka dan penghuni surga itu ditugaskan untuk membuat jembatan antara kedua ini. Dan kebanyakan dari penghuni neraka itu adalah orang-orang proyek. Jadi itulah mengapa kebanyakan orang-orang proyek itu berdosa sekali. Dan cerita itu pun bisa dibilang tamat. Jadi jika dikaitkan dengan kronologis itu, jadi awalnya ini jembatan ini seperti simbol kepercayaan dia, yang dimana seiring berjalannya waktu, lama-lama simbol itu menghilang dan Kabul ini tidak selalu menetap teguh kepada kepercayaan dia. Dan juga banyak sekali kritik dan saran di dalam buku ini, yang dimana kritik ini berisikan tentang KKN, yang dimana korupsi, kolusi, dan nepotisme di zaman Orde Baru itu, yang dimana cukup banyak dengan situasi atau kondisi di zaman sekarang ini, yang dimana banyak maraknya korupsi karena pemerintahannya atau suatu pekerjaan, dan penguasa itu ya menjadi penguasanya. Dan juga informasi yang bisa saya dapatkan dari buku ini juga, kalau buku ini tuh cukup detail lah, kayak menggambarkan suasana atau situasi di zaman Orde Baru itu, dari zaman dulu, dimana itu sangat dijelaskan secara detail. Jadi cukup relate dengan kehidupan di zaman sekarang ini. Jadi banyak sekali pesan moralnya, dan tapi saya hanya ada satu pesan moralnya saja. Kalau setiap kita membuat kejahatan, itu pasti mudah dilakukan. Sedangkan jika kita melakukan hal yang baik, itu memang sulit.
itu memang sulit, tapi pasti ada balasannya. Sama seperti Pak Dakijo yang bilang yaitu ingin tobat melarat, tapi dengan tobat melarat itu ia ingin balas dendam dengan cara melakukan segala hal untuk menyelesaikan proyek itu dan mengambil keuntungan. Dan walaupun begitu, Kabul yang masih idealis dan orangnya jujur tetap memegang teguh hatinya walaupun pada akhirnya ia menyerah. Tapi itu untuk kebaikan dirinya sendiri dan itu pilihannya. Jadi menurut saya buku ini cukup ringan, jadi saya kasih rating dari 7,5 dari 10. Dan cerita ini cukup bagus sih, dan buat kalian yang suka sejarah atau seperti lebih cenderung ke politik atau seperti bagaimana sih kehidupan pekerjaan atau kehidupan di kampung-kampung desa, yang dimana di sini juga kayak menceritakan lah atau menggambarkan suasana desa itu seperti apa, bukan hanya saja tentang di pekerjaan proyek atau apapun itu. Walaupun begitu, buku ini juga cukup ringan dengan 256 halaman. Jadi bagi kalian yang memulai atau baru ingin membaca novel, saya cukup rekomendasiin Orang-Orang Proyek ini. Dan juga ada terakhir lagi, kalau kritik dan sarannya ini yang sudah saya sebutkan tadi, saya ingin kasih tambahan juga kalau isi dari buku ini cukup kontroversial. Jadi cukup berhati-hatilah dan kalau ingin mengambil informasi atau referensi dari buku ini tuh harus dilakukan dengan secara rasional. Jadi kita tidak seperti misinformasi gitulah, atau nama lainnya itu adalah kita tidak hoax atau memberikan informasi palsu pada orang lain jika kalian ingin menceritakan isi dari buku ini. Dan juga saran yang dikasih dari buku ini tuh sangat mendalam juga. Kalau benar-benar kalau pemerintah atau penguasa yang atas itu memang cukup rakus atau serakah, dan para bawahannya itu atau seperti rakyat kecil hanya bisa diam dan tidak bisa melakukan apapun itu. Jadi dalam kesimpulannya adalah buku ini menceritakan seseorang bernama Kabul yang ingin memegang teguh hatinya itu sebagai orang yang idealis dan jujur di maraknya kegiatan atau proyek yang kurang jujur ini atau korupsi ini. Jadi ia pun melakukan segala cara hal atau apapun itulah, walaupun pada akhirnya ia menyerah. Dan juga ini buku juga memberikan pedoman kehidupan juga yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya komunikasi itu juga penting, dan walaupun ada seperti kayak kisah-kisah cintanya gitu, dan itu di zaman dulu juga, jadi memang di zaman itu cinta tuh masih relatif kuno. Jadi ya begitulah suasana di zaman Orde Baru gitu. Jadi sekian dari pembahasan saya tentang buku novel ini yang berjudul Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Jadi sebelum saya mengakhiri,
Saya ingin minta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak terdengar. Saya mohon maaf sekali dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.